Tetapi begitu masalah ini disebutkan, leluhur bayi berdarah menjadi tertarik, dan melihatnya dengan bersemangat berlari ke Muciyu dan buru-buru bertanya, "Nak, saya mendengar bahwa tuanmu ditawari hadiah untuk pembunuhan. Apa yang terjadi dengan orang itu? Kode harga, jika cukup tinggi, saya akan menerima pesanan ini." Naik. Qin Yichen tercengang, bahkan Muciyu tertegun selama 3 detik sebelum dia bisa bereaksi. Ini sangat banyak untuk membunuh tuannya. "Nak, aku telah menahanmu untuk waktu yang lama." Muciyu tidak tahan lagi. Anak kecil ini berlari untuk meminta chip tawar-menawar pembunuhan tuannya. Jika itu cukup tinggi, dia akan membunuh tuannya. Betapa sombongnya ini. Qin Yichen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka leluhur bayi berdarah itu begitu kokoh. Sementara Bai Guanxing menambahkan, "Selama Tian Waitian dapat melakukan sesuatu, kita dapat melakukan apapun yang diperlukan. Kita bahkan dapat mengambil pembunuhan itu." Pesanan. Berhasil. Menawarkan hadiah 37 poin. Kami 7. Qin Yichen tercengang. Tidak heran leluhur berdarah sangat peduli dengan masalah ini. Tetapi serangkaian provokasi ini akhirnya membuat murid-murid Muxinggong tidak tahan. "Tidak perlu membiarkanmu mati di tanah malam abadi. Aku akan mengirimmu ke jalan sekarang." Muciyu agung dan agung. Dan lebih dari 20 murid elit istana Muxing juga marah. Orang ini tidak tinggi dan berbicara dengan sangat arogan sehingga mereka kehilangan kesabaran setelah provokasi berturut-turut selama beberapa hari terakhir. Leluhur berdarah itu tampak ketakutan, dan benar-benar mengira dia sedang memikirkan berapa banyak potongan yang harus dipotong kelompok pria ini. Tetapi ketika kedua belah pihak berperang, mereka melihat seorang pria kuat di istana berteriak, "Lihat! Tengah malam telah tiba di tanah malam abadi." Begitu dia mengatakan ini, Muciyu tercengang, dan Fang Yangzhu, penguasa istana Medan, tiba-tiba membuka matanya, berubah menjadi cahaya ilahi dan naik ke langit, langsung berdiri dengan bangga di tembok kota. Muciyu tidak peduli untuk mengajar leluhur bayi darah, dan dengan cepat terbang. Tetapi Qin Yichen dengan cepat mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, tembok kota Yongye dipenuhi oleh orang-orang kuat. Semua memandang gunung dan hutan yang tak berujung, tenang dan tak terbatas. Tempat asli malam abadi adalah malam, dan sedikit malam ditaburi. Dan itu tampak seperti lembah kosong, seperti tempat yang tenang tanpa perselisihan dengan dunia. Tetapi Qin Yichen melihat ke tanah malam abadi pada saat ini, dan melihat bahwa hutan pegunungan yang tak terbatas telah berubah menjadi tengah malam, penuh kegelapan, dan kekosongan yang menyelimuti orang-orang. Qin Yichen tampaknya samar-samar melihat bahwa di pegunungan dan hutan itu, ada sosok seperti seprite yang bola-balik, dan jeritan bergema dari waktu ke waktu, seperti malam 100 hantu, berubah menjadi tanah yang sangat ganas. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa pohon-pohon tua yang menjulang tinggi di pegunungan dan hutan tampak bergoyang. Saya tidak tahu apakah pemandangan itu terhalang pada tengah malam atau apa yang terjadi. Gunung dan hutan yang sunyi sekarang seperti tempat terlarang untuk hidup. Kayu, kenapa aku sedikit takut? Telapak giok Putri Wenqing memegang Qin Yichen. Apalagi dia. Bahkan Qin Yichen sedikit berbulu. Meskipun mereka jauh dari menginjakkan kaki. Meskipun tanah malam abadi hanya tampak gelap. Tapi tengah malam ini menyelimuti segalanya. Dan bisikan hantu datang dari malam yang gelap. Membuat Qin Yichen hanya merasa seperti kuburan yang kacau di kota masa kecil. Itu seperti mimpi buruk masa kecil. Tapi Qin Yichen bukan lagi seorang anak. Tetapi seorang kaisar yang kuat. Tetapi tanah malam abadi masih bisa memberinya kengerian semacam ini yang membangkitkan semua jenis ketakutan. Mata Hua Daoru berbinar di sampingnya. Diam-diam melihatnya. Apakah ini metode leluhur kulit hitam? Seharusnya tidak. Murid monster di langit bulan iblis tampak bersinar di bawah langit malam. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya merasa menatap tanah malam abadi. Seolah menatap jurang. Tidak nyaman dengan iblis. Ketakutan Heiju sangat putus asa. Tetapi di tanah malam abadi, tampaknya bisa membangkitkan mimpi buruk yang terkubur jauh di dalam hatiku seperti sebuah pemikiran. Meski bukan hal yang baik, tapi tetap saja berbeda. Untuk menginjakan kaki di dalamnya, banyak orang kuat mundur. Bahkan orang-orang dari dua istana memandang tanah malam abadi, dan mereka semua gemetar. Lagi pula, orang-orang yang bisa keluar dari tanah malam abadi itu hanya beberapa, dan tanah malam abadi benar-benar memiliki seorang kaisar yang kuat jatuh di antara mereka. Tapi Muciyu mengepalkan tinjunya, seolah-olah untuk memberanikan diri. Apa yang kamu takutkan? Orang ini dengan kepalanya setinggi lututku berani mengklaim hidup dari tanah malam abadi. Apakah kita masih takut? Hanya mata Fang Yangzhu yang meledak dengan sinar cahaya. Dan ada pola daun hijau coklat bergelombang seperti serigala dan domba di alisnya. Kaisar muncul. Dan Tao Yin dingin dan bangga. Ketika tengah malam berakhir, kami akan segera berangkat. Tampaknya Fang Yangzhu harus menghitung waktu. Dalam beberapa hari ini, mereka benar-benar menunggu akhir tengah malam terakhir di tanah malam abadi. Dan kemudian segera masuk. Dan kemudian mundur ketika tengah malam berikutnya datang. Qin Yichen diam-diam menghitung bahwa sudah 5 hari sejak mereka tiba di kota Yongye. Sementara Muxinggong telah tiba 2 hari lebih awal dari mereka. Meski begitu,
Ada jarak 7 hari antara dua tengah malam. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan interval, tampaknya Anda benar-benar dapat mencobanya. Tetapi melihat penghinaan yang jelas dari leluhur bayi darah, Qin Yichen ingat yang pertama mengatakan bahwa perubahan di tanah malam abadi tidak teratur. Bahkan apa yang disebut hukum adalah untuk menipu dunia luar dan membiarkan orang yang lebih berkuasa yang mengingini kesempatan mereka mati. Tetapi tidak banyak orang kuat di dunia yang dapat bercampur ke tingkat leluhur bayi darah. Kebanyakan dari mereka ingin mencoba seperti dua istana besar. Dan jika hanya di malam hari, bahaya keabadian malam tidak begitu mengerikan. Qin Yichen mengambil kesempatan ini dan memperhatikan bahwa ada banyak pria kuat yang berdiri di dinding. Tidak hanya Fang Yangzhu, seorang kaisar, tetapi juga sejumlah besar monster bercokol. Yao Yuekong menyebutkan bahwa mereka dikirim ke berbagai monster di bawah iblis kuno pengadilan. Dipimpin oleh Kaisar Iblis, kekuatan iblis. Galak dan arogan, sepertinya tidak kalah dengan Fang Yangzhu. Qin Yichen bahkan melihat kerumunan sosok aneh. Entah itu topi di kepala mereka, atau kain kasa hitam dengan pola dao sederhana, membungkus diri mereka dengan cara yang kedap udara, lebih seperti banteng. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka bisa melakukannya. Tinggalkan satu di tanah. Orang kuat dari tanda api lembah keretakan. Tampaknya mereka semua siap, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tampaknya mereka ingin menjadi romansa kaisar dari tanah malam abadi. Anda bahkan tidak perlu mendapatkannya dari tanah malam abadi. Beberapa orang kuat sebenarnya berpikiran sama dengan leluhur bayi darah pada saat itu. Mu Qiyu bersiap, menunggu tanah malam abadi pulih di malam hari. Tidak lupa untuk mengangkat leluhur bayi darah dengan senyum menyeringai. Nak, akhirnya menunggu sampai saat ini. Sekarang kamu terus mengatakan bahwa kamu telah datang keluar dari tanah malam abadi hidup-hidup, lalu biarkan kamu datang sekali. Leluhur berdarah yang malang, tampaknya karena tinggi badannya, dia tampaknya menjadi orang yang paling baik untuk menggertak. Dengan kakinya dari tanah, dia melihat kegilaan sengit Mu Qiyu dan tiba-tiba tertawa. Sangat mudah untuk berbicara, dan menghargai waktu terakhirmu. Ngomong-ngomong, tuanmu ada di istana kayu untuk menyembuhkan, kan?